Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Al-Khair, mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan dijual di pasar. Konsep biaya produksi yang digunakan dalam analisa ekonomi berbeda dengan konsep biaya yang biasa digunakan secara umum. Penggunaan kata biaya biasanya dikaitkan dengan biaya yang harus dipikul oleh suatu perusahaan atau produsen. Secara sederhana, biaya produksi adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk. Ya, dengan kata lain, total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi disebut biaya produksi. Ada beberapa elemen utama dari biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya utilitas dan lain-lain, biaya penyusutan, dan biaya kesempatan. Biaya produksi sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Manajemen perusahaan perlu memperhitungkan biaya produksi dengan cermat untuk menentukan harga jual yang tepat. Di sini saya memiliki dua teori produksi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Teori produksi jangka pendek biasanya perusahaan dalam jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dalam hubungannya dengan tujuan biaya langsung, direct cost, biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses. Adapun beberapa hubungan dengan volume kegiatan, yang pertama biaya tetap total atau total fixed cost, yang kedua biaya variable total atau total variable cost, dan yang ketiga biaya total cost. Yang kedua adalah teori jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya. Ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva biaya rata-rata atau AC. Arti pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Di sini pun mempunyai karakteristik pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna ini memiliki syarat yang lebih sedikit dibandingkan persaingan yang murni, tetapi beberapa ahli lebih suka menggunakan istilah persaingan yang sempurna atau perfect competition dibandingkan persaingan yang murni, pure competition. Pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan. Adapun disebut pasar persaingan sempurna apabila memenuhi faktor, yaitu produk homogen atau homogeneous product. Berarti tidak ada merek atau suatu hal yang membedakan produk dari suatu perusahaan satu dengan lainnya. Yang kedua, pengetahuan yang sempurna, perfect knowledge, tentang harga dan kualitas antara pembeli dan penjual dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, output relatif kecil atau small relativity output. Apabila dihitung secara individu, output dari suatu perusahaan itu lebih kecil daripada output pasar. Yang keempat, ketentuan harga pasar atau price taker. Akibat dari faktor ketiga bahwa perusahaan menjual barang atau produknya hanya berpatokan dari harga yang telah ditentukan oleh price taker. Karena perusahaan secara individu tidak bisa menentukan harga seenaknya. Yang kelima, kebebasan keluar masuk pasar atau free entry and exit. Berarti produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar tanpa adanya biaya khusus yang membebani orang-orang yang ada di pasar. Dalam proses pasar persaingan sempurna, penjual akan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi hingga titik di mana pendapat marginal atau MIR sama dengan biaya margin terakhir atau MC.
Pada saat yang sama, penjual harus memproduksi pada tingkat di mana biaya rata-rata atau AC. Dalam grafik ini, kurva permintaan atau demand curve berfungsi sebagai kurva pendapatan marginal. Untuk memaksimalkan keuntungan, penjual akan memproduksi pada tingkat di mana MR sama dengan MC dan pada saat yang sama AC sama dengan P. Dalam grafik di atas, titik di mana kurva MR dan MC bertemu adalah titik di mana keuntungan maksimum dicapai. Sekian, terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.